Oke, halo semua, kembali lagi bersama saya Tunggul Kultom. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menguji suatu data itu normal atau terdistribusi normal atau tidak, itu menggunakan uji normalitas G kuadrat. Jadi yang pertama di sini sudah ada terdapat data, ya sudah ada data, ada 30 data ya. Jadi untuk yang pertama kita harus cari dulu jumlah data atau n-nya. Jadi di sini kan ada 30 data. Lalu untuk yang kedua kita cari nilai terbesar dan nilai terkecil. Nilai terbesarnya kita gunakan rumus max baru kita blok datanya, maka kita dapatkan nilai 95. Lalu nilai terkecilnya yaitu kita gunakan nilai min baru kita blok data yang mau dipilih. Setelah itu kita mencari nilai K atau nilai kelasnya. Nilai K-nya kita mencari menggunakan rumus 1 ditambah 3,3 dikali log n. Jadi 1 ditambah 3,3 dikali log 30, maka hasilnya adalah 5,8. Dan 5,8 ini dibulatkan menjadi 6. Jadi nilai kelasnya yaitu interval kelasnya itu dibulatkan menjadi nilai batas kelasnya dibulatkan menjadi 6. Jadi ada 6 kelas. Setelah itu panjang kelas. Nilai panjang kelas kita dapat dari nilai terbesar dikurangi nilai terkecil dibagi dengan banyak kelas atau kelasnya nilai K. Ya, kita tinggal cari, maka kita dapatkan 6,66667 atau bisa dibulatkan menjadi 7. Setelah itu kita buat tabel pendukung. Yang pertama ada nomor, di sini ada 61 sampai 6. Kemudian ada interval. Interval ini dimulai dari kelas kecil terus mencakup nilai kelasnya, panjang kelasnya. Jadi di sini dari 55 sampai 61 itu ada 7 kelas. Nah, baru teman-teman membuatnya sesuai data dari teman-teman. Setelah itu cari frekuensi awalnya, frekuensi atau frekuensi hitungnya. Frekuensi hitungnya itu teman-teman bisa hitung sendiri. Jadi teman-teman di sini saya sudah hitung sendiri. Jadi yang saya tandai ini sudah saya tandai. Jadi dari nilai 55 sampai 61 ada 6, terus 62 sampai 69 ada 3, 70 sampai 76 ada 8, 77 sampai 83 itu ada 5, terus 83 sampai 89 itu ada 2, dan 90 sampai 96 itu ada. Untuk mencari frekuensi selanjutnya teman-teman kita bisa mencari frekuensi harapan. Untuk mencari frekuensi harapan kita sudah mempunyai rumus di sini. Teman-teman juga bisa lihat di buku Sugiono bagaimana cara mencari rumus frekuensi harapannya. Ya, di sini ada untuk baris pertama, teman-teman bisa menjadikan 2,27% dikali dengan jumlah data teman-teman. Di sini karena jumlah data saya 30, jadi saya bikin di sini 30. Maka didapatnya 1, untuk baris kedua 4, untuk baris ketiga 10, untuk baris kelima keempat 10, untuk baris kelima 4, dan untuk baris terakhir atau ke-6 itu 1. Setelah dapat F0 dan FH-nya, kita bikin tabel lainnya lagi, yaitu FH dikurangi F0. Jadi di sini FH dikurangi dengan F0, maka tabel yang di sini dikurangi dengan tabel yang ini, maka hasilnya dapatnya yang pertama 1 dikurang 6 yaitu min 5, 4 dikurang 3 yaitu 1, 10 dikurang 8 yaitu 2, 10 dikurangi 5 yaitu 5, 4 dikurangi 2, dan 1 dikurang 6 yaitu min 5. Setelah dapat FH dikurang F0, maka tabel selanjutnya yang kita akan cari yaitu FH dikurang F0 dipangkatkan 2. Jadi hasil dari tabel yang teman-teman bisa dapat tadi dari pengurangan itu teman-teman bisa kuadratkan atau teman-teman bisa kuadratkan. Jadi di sini min 5 dipangkatkan 2 hasilnya 25, 1 dipangkatkan 21, 2 dipangkat 2 4, 5 pangkat 5 5 pangkat 2 25, 2 pangkat 2 4, dan min 5 pangkat 25. Setelah mendapatkan FH dikurang F0 pangkat 2, kita mencari nilai FH dikurang F0 pangkat 2 dibagi dengan nilai FH-nya. Jadi maka di sini akan dapat 25 dibagi dengan 1 25, 1 dibagi 4 0,25, 4 dibagi 10 0,4, 25 dibagi 10 2,5, 4 dibagi 4 1, 25 dibagi 1 25.
lalu teman-teman bisa jumlahkan semua ini, nilai semua ini, maka teman-teman sudah mendapatkan nilai C kuadrat atau C kuadrat hitung. Nah, setelah teman-teman mendapatkan C kuadrat hitung, teman-teman bisa mencari yang namanya C kuadrat tabel. C kuadrat tabel dengan DK atau dengan DK rumusnya yaitu panjang kelas dikurangi 1, maka panjang kelas dari yang teman-teman dapat yaitu di sini saya dapat 7, maka dikurangi 1, 6. Dengan taraf kepercayaan yaitu 5%. Maka di sini saya dapat teman-teman bisa lihat di buku Sugiono di bagian paling terakhir di bagian tabel, di tabel ke-6 di situ ada penjelasan, ada semua data-data tentang DK dan tabel C kuadrat. Nah, di sini saya dapat 7 kurang 1 hasilnya 6. Saya dapat 6 dengan taraf kepercayaan yaitu 5% adalah nilai C kuadrat tabelnya itu 12,592. Setelah itu kita bandingkan nilai C kuadrat tabel dan C kuadrat hitung. Karena di sini nilai C kuadrat hitung saya lebih besar daripada C kuadrat tabel, maka data yang saya punya itu tidak dapat terdistribusi normal atau tidak terdistribusi normal. Jika teman-teman mendapatkan nilai